Oke, salam dahsyat Guideliners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Samuel Hernanto. Dan pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang manfaat dahsyat kacamata anti radiasi dari PT Sibaik Pratama Internasional yang dengan brand Guideline ya. Dimana kacamata anti radiasi ini sudah bisa memulihkan mata saya yang tadinya -2, bahkan saya juga mengalami silinder yang cukup parah Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa silinder itu musuh utamanya adalah matahari. Jadi saya tidak bisa keluar rumah tanpa menggunakan kacamata. Saya selalu menggunakan kacamata, di mana kacamata saya yang sebelumnya pada saat terkena matahari lensanya berubah menjadi abu-abu agak kecoklat-coklatan agar memproteksi mata saya dari silaunya matahari. Nah, pada waktu itu PT Sibaik Pratama Internasional atau Guideline ini meluncurkan sebuah produk kacamata anti radiasi ya yang namanya Guideline ini. Nah, pada waktu itu saya menggunakan total kacamata ini dan saya melepas kacamata yang biasa saya gunakan. Pada waktu itu saya lepas kacamata, sempat agak sedikit kabur ya Bapak Ibu ya, karena saya -2 dan saya juga ada silinder. Tetapi saya gunakan kacamata anti radiasi dari Guideline ini. Padahal fungsi dari kacamata ini adalah memproteksi mata kita dari bahaya radiasi sinar biru yang terpancar dari handphone atau dari laptop, bahkan sinar radiasi dari ultraviolet matahari ya tentunya ya. Nah, sifat dasarnya adalah memproteksi mata kita dari radiasi. Tetapi tanpa saya sadari Bapak Ibu, setelah saya menggunakan kacamata ini 2 bulan, saya merasa mata saya jauh lebih baik Bapak Ibu. Karena pada waktu itu 2 bulan saya menggunakan kacamata ini bertepatan dengan PPKM yang berkepanjangan. Jadi betul-betul 2 bulan saya tidak keluar rumah, tidak terkena matahari secara langsung. Tidur, bangun tidur, langsung kerja. Kerjanya juga di rumah, sampai malam tidur lagi, pagi langsung kerja lagi. Jadi saya tidak keluar rumah sama sekali selama beberapa bulan. Nah, lebih tepatnya setelah saya menggunakan kacamata ini kurang lebih 2 bulan, pada waktu itu ada acara di Jogja dan saya harus berangkat ke Jogja, saya harus bawa mobil sendiri. Nah, di laci mobil saya selalu saya sediakan kacamata Ray-Ban Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya mengendarai mobil, saya lepas kacamata minus saya ganti dengan kacamata Ray-Ban untuk melindungi mata agar tidak silau. Tapi pada waktu itu saya nyetir mobil dari Jakarta sampai ke Jogja, dan sampai Jogja istri saya bilang, "Papi, kok kamu tumben ya nggak pakai kacamata Ray-Ban lagi? Hanya menggunakan kacamata ini saja, bukannya itu silau ya?" Kata istri saya seperti itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul-betul yang saya alami, saya tidak mengalami silau sama sekali. Saya tidak mengalami mata pedih yang biasanya keluar rumah aja kira-kira jam 2, jam 3 sore aja. Itu mata saya perih sekali kalau saya tidak menggunakan kacamata minus yang ada silindernya pada waktu itu. Nah, tetapi pada saat setelah saya 2 bulan pemakaian kacamata ini, saya nyetir dari Jakarta sampai ke Jogja, itu saya berangkat pagi loh Bapak Ibu. Dan selama perjalanan saya tidak menggunakan Ray-Ban saya. Dan pada waktu itu saya masih belum terlalu yakin Bapak Ibu, masa iya ya mata saya udah normal ya. Dan seminggu kemudian saya melanjutkan perjalanan saya dari Jogja ke Bali. Dan setibanya di Bali, istri saya ingatkan lagi, "Pih, kamu kok tumben ya nggak pakai kacamata Ray-Ban lagi?" Oh iya, saya kaget Bapak Ibu, masa iya ya mata saya jadi normal ya. Tiba-tiba ada anak kecil main layangan di Bali. Saya bilang, "Beli, boleh nggak saya pinjam layangannya?" "Oh boleh, main aja." Saya main layangan. Saya lepas kacamata Guideline ini Bapak Ibu. Saya lihat ke atas, mata kanan, mata kiri, kiri kanan saya tes semua. Saya merasa, kok sekarang bisa saya lihat ke matahari. Nah, dari situ saya berkesimpulan bahwa ini kacamata luar biasa Bapak Ibu. Gila banget nih kacamata. Yang tadinya mata saya minus, kalau nggak pakai kacamata perih, apalagi kena matahari itu perih sekali, pedih ya Bapak Ibu ya lebih tepatnya. Dan setelah saya menggunakan kacamata anti radiasi dari Guideline ini kurang lebih 2 bulan, saya merasa mata saya jauh lebih baik dan sepertinya normal. Kenapa saya bisa katakan sepertinya normal? Karena ketika saya kembali menggunakan kacamata minus saya malah pusing Bapak Ibu. Ya kan? Karena matanya udah normal pakai kacamata minus ya, aneh.
Dan pada waktu itu saking senengnya saya telepon ke kantor PT Sibayak, saya seneng banget, saya bilang ke manajemennya, "Pak, ini kacamata dahsyat, Pak. Mata saya yang tadinya minus dan silinder, Pak, bisa sembuh total." Anda tahu apa yang dikatakan manajemen? "Pak Samuel, tolong jangan overclaim. Tolong jangan berlebihan, nanti menimbulkan kehebohan." Tapi saya bilang, saya tidak berlebihan. Apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya loh. Mata saya yang tadinya minus dan silinder, sekarang sudah rasanya sembuh total. Dan ternyata beberapa tim saya pun juga ada yang mengatakan, "Iya Pi, mataku jauh lebih enak." Saya tanya berapa lama menjadi seperti ini. Kira-kira 1 minggu, ada yang bilang lagi 1 bulan, ada yang bilang lagi 10 hari. Dan mereka tanya ke saya, "Papi, berapa lama prosesnya sampai matanya bisa lebih baik?" Saya bilang saya nggak pernah ngukur, nggak pernah ngitung. Pokoknya saya tahunya saya pakai 2 bulan selama masa PPKM. Karena kita setiap hari kerjanya dari handphone, dari laptop. Dan selama itu saya gunakan kacamata anti radiasi terus. Dan saya merasa mata saya normal. Tetapi orang kantor mengatakan ini kacamata hanya sifatnya memproteksi mata dari bahaya radiasi. Bukan untuk menyembuhkan mata minus dan plus. Nah, tapi saya bingung kenapa mata saya jadi normal, dan beberapa orang mengalami hal yang sama, dan kemudian barulah dianalisa benar atau tidaknya, bagaimana mekanismenya. Nah, sekarang saya ada alat uji Bapak Ibu. Ini adalah kertas putih. Kertas putih ini diibaratkan seperti mata kita, dan sinar biru ini bukan lampu LED biasa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah sinar radiasi yang mewakili sinar radiasi yang terpapar dari handphone. Ya, Anda perhatikan, apabila mata kita terkena radiasi, maka akan menjadi seperti ini. Ini karena kertas uji coba, maka kertas uji coba ini berubah warna menjadi keungu-unguan ya, istilahnya gosong lah kena radiasi dari handphone. Nah, kurang lebihnya seperti itu mata. Kertas ini gosong karena terkena paparan radiasi dari handphone. Apa yang terjadi kalau ternyata mata kita yang seperti ini Bapak Ibu? Nah, sejak saya menggunakan kacamata anti radiasi, sinar biru ini itu sudah nggak masuk lagi ke mata, sudah terproteksi. Nah, sebagai pembuktiannya, ini saya ambil salah satu kacamata karena ada beberapa warna ya. Saya ambil yang model terbarunya. Ini model terbarunya Bapak Ibu, warnanya seperti ini. Anda lihat, ini saya tempel kertas seperti ini. Anda perhatikan baik-baik. Sebelah sini kan kaca, saya paparkan sinar radiasinya, dan sebelahnya tidak. Anda perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Sebelahnya gelap, sebelahnya gosong, sebelahnya putih. Yang putih karena terproteksi oleh lensa dari kacamata anti radiasi ini Bapak Ibu. Nah, sejak menggunakan kacamata ini, sinar biru atau sinar yang berbahaya dari laptop atau handphone itu mantul Bapak Ibu di kaca ini, tidak langsung tembus ke mata. Anda perhatikan, mantul. Sedangkan kalau saya menggunakan kacamata biasa, maka ini sinar ini langsung tembus ke belakang dan tidak ada pantulannya Bapak Ibu. Kebetulan saya sudah tidak menggunakan kacamata minus lagi, jadi saya tidak bisa menunjukkan kepada Bapak Ibu, tetapi minimal ini bisa mewakili. Kalau kacamata biasa, sinar ini akan tembus, tetapi karena ini kacamata anti radiasi yang memproteksi sinar yang berbahaya dari handphone atau laptop, maka sinar ini terproteksi dan seperti yang Bapak Ibu lihat, ini mantul di lensanya dan tidak tembus ke mata. Nah, dengan mekanisme yang seperti ini, sejak saya menggunakan kacamata anti radiasi dari Guideline ini kebetulan kita ada warna biru ya, ada warna merah juga, tuh Bapak Ibu, dan ada warna hitam. Ada warna hitam, ada 3 warna, dan ini adalah model terbarunya ya. Saya pakai yang model terbaru aja biar keren. Nah, jadi sejak kita menggunakan kacamata anti radiasi ini, sinar biru ini nggak masuk ke mata Bapak Ibu, dia terproteksi. Nah, di mata kita ini ada syarafnya Bapak Ibu. Nah, syaraf inilah yang akhirnya bisa mengalami regenerasi sel, bisa terjadi yang namanya regenerasi sel pada saat mata kita tidak terkena radiasi secara terus-menerus. Bapak Ibu dan teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa ini adalah tisu. Tisu ini kan lentur ya, lunak.
Nah, apa yang terjadi kalau tisu ini saya celupkan di air dan kemudian dijemur? Maka tisunya akan menjadi tisu yang kaku, yang keras. Kenapa bisa keras? Karena terkena sinar matahari. Nah, demikian juga dengan mata kita. Di mata ini ada ribuan syaraf. Nah, syaraf mata kita terkena paparan radiasi secara terus-menerus, bertahun-tahun, yang tanpa Bapak Ibu dan teman-teman sadari, itu membuat syaraf mata kita itu jadi tegang. Karena tegang tidak bisa mengalami yang namanya regenerasi sel, Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, pada saat syaraf matanya tegang, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang biasa menggunakan kacamata minus atau plus, pasti kurang lebih 3 tahun, 4 tahun, paling lama 5 tahun sekali lensanya diganti. Lensa diganti, minusnya makin banyak, plusnya makin banyak, lensanya makin tebal. Banyak orang mengatakan ya karena usia ya, semakin tua lensanya semakin tebal. Enggak juga Bapak Ibu. Enggak juga, karena lensa yang digunakan pada umumnya tidak bisa memproteksi bahaya radiasi itu. Sifatnya hanya untuk membaca dan melihat. Maka dari itu radiasi masuk terus, syaraf mata tidak mampu meregenerasi sel-sel mata kita, maka mata kita semakin bermasalah. Dan jalan pintasnya adalah tambah lensa, ganti lensa. Tetapi saya percaya ketika kita sudah menggunakan kacamata anti radiasi ini, Bapak Ibu, ya, syaraf mata yang tadinya tegang karena terbakar oleh radiasi itu berangsur-angsur menjadi lentur dan fleksibel. Nah, karena lentur dan fleksibel ini atau sifatnya basah, pada saat tidur maka secara otomatis bisa mengalami yang namanya regenerasi sel. Sel-sel mata yang sudah rusak digantikan dengan yang baru. Maka secara otomatis berangsur-angsur, saya tidak berani sebutkan berapa lama waktunya karena setiap orang berbeda-beda, berangsur-angsur akan membaik. Ya, tetapi saya ingatkan sekali lagi bahwa kacamata ini bukan salah satu cara untuk menyembuhkan mata minus dan plus, bukan loh Bapak Ibu. Tetapi kacamata ini bisa membantu memproteksi sinar biru atau sinar radiasi yang masuk ke mata kita, terproteksi. Karena terproteksi, syaraf mata menjadi lentur dan fleksibel, maka dari situlah bisa terjadinya yang namanya regenerasi sel. Nah, regenerasi sel inilah yang berangsur-angsur memulihkan segala macam kondisi mata. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan saat ini sudah menggunakan kacamata tebal sekali, minusnya mungkin minus berapa lah ya, saya nggak ngerti deh, 5, 6, pokoknya macam-macam lah. Nah, apakah bisa dipulihkan dengan kacamata ini? Saya rasa juga sudah tidak bisa karena sudah terlalu parah Bapak Ibu. Tetapi minimal Anda bisa gunakan kacamata ini sebagai filter. Pada saat Anda nonton handphone, apalagi sekarang kan banyak ya film dari Netflix lah, iFlix lah, video lah, Hotstar lah, macam-macam kan. Nonton bisa berjam-jam kan. Nah, tentunya kan Anda punya kacamata baca yang biasa mungkin Anda gunakan. Ya, saran saya didobel aja nggak apa-apa Bapak Ibu, didobel. Kalau orang nanya misalkan, kenapa matanya kacamata didobel? Ya kan demi kesehatan, demi melindungi mata. Walaupun tidak bisa memulihkan, minimal mencegah supaya minusnya tidak bertambah, plusnya tidak bertambah lagi. Jadi radiasinya diproteksi. Nggak apa-apa kalau misalkan ini adalah kacamata baca yang biasa Anda gunakan, tanpa kacamata Anda nggak bisa lihat apa-apa. Nggak apa-apa Bapak Ibu, didobel begini aja. Kalau saya pribadi, saya nggak peduli apa kata orang, yang penting saya sehat Bapak Ibu, gitu loh. Dengerin omongan orang, kacamatanya didobel kayak wong edan. Udah gitu Anda jadi malu, jadi nggak mau pakai double. Yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Kalau saya abaikan kata orang, yang penting mata saya normal. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu berada di kondisi yang seperti saya, minusnya masih rendah, ya, minusnya tidak terlalu tinggi, kemungkinan besar bisa pulih total seperti yang saya alami Bapak Ibu ya. Nah, cara ukurnya gimana? Cara ukurnya gini, apabila saat ini Anda masih menggunakan kacamata minus atau plus, Anda lepas kacamata Anda. Kalau Anda masih bisa melihat keadaan sekitar, Anda masih bisa berjalan, Anda masih bisa pegang handphone, Anda masih bisa nulis, saran saya untuk sementara Anda lepas dulu kacamata Anda dan Anda gantikan dengan kacamata anti radiasi dari Guideline ini. Ya,
akan perlu waktu penyesuaian. Mungkin bagi Bapak Ibu merasa, iya kok agak pusing ya, kok agak pusing ya. Iya, namanya juga butuh penyesuaian Bapak Ibu. Ya, Anda pakai sekuatnya. Ya, kalau sudah rasa aduh kayaknya udah nggak kuat nih, ya udah balik lagi ke kacamata bacanya. Atau kalau mau lebih simpelnya, didobel Bapak Ibu. Nah, kalau sampai satu titik Anda lakukan penggantian, misalkan, oh oke, sekarang pakai kacamata anti radiasi, terus tiba-tiba matanya pedih, balik lagi ke kacamata baca. Anda lakukan itu terus. Saya yakin sampai satu titik berangsur-angsur mata kita akan sama-sama menjadi lebih normal, Bapak Ibu. Lebih pulih lah apapun yang menjadi masalah yang terjadi di mata kita. Kalau yang saya alami -2 dan silinder, saya pakai kacamata ini, betul-betul yang saya alami sembuh total. Kenapa? Karena ketika saya lepas kacamata ini, normal mata saya, dan saya kembali pakai kacamata saya yang minus itu, pusing. Ya, kalau minusnya belum terlalu tinggi bisa pulih Bapak Ibu. Saya yakin bisa pulih dan itu butuh waktu ya. Nah, tetapi kalau yang minusnya sudah banyak, gimana? Saya rasa untuk kembali pulih juga sudah berat ya Bapak Ibu ya, karena paparan radiasinya sudah terlalu banyak. Nah, solusinya adalah kacamata baca yang biasa Anda gunakan Anda double. Kalau Anda punya uang lebih baik Anda ganti soft lens, dan ini adalah sebagai proteksinya. Loh Pak, sudah pakai soft lens ngapain pakai kacamata lagi? Soft lens itu gunanya untuk supaya bisa membaca, melihat. Nah, kacamata ini sebagai anti radiasinya. Sehingga saya pastikan satu hal, minus atau plus Anda tidak akan bertambah. Karena tidak ada radiasi yang masuk ke dalam mata lagi. Nah, kacamata ini Bapak Ibu, dengan manfaat yang sedahsyat yang telah kami rasakan secara pribadi dan juga sudah banyak orang yang rasakan, harganya ini sangat terjangkau Bapak Ibu. Kacamata sedahsyat ini harganya sangat terjangkau sekali. Ya, nanti Anda bisa tanyakan kepada rekan-rekan yang menyebarkan video ini ya, hanya beberapa ratus ribu rupiah saja Bapak Ibu. Ya, untuk saat ini harganya masih di angka 250 ribu rupiah saja. Dan menariknya lagi, kalau Anda beli kacamata ini, Anda akan mendapatkan gratis asuransi kecelakaan selama 1 tahun. Nah, untuk info lebih lanjut bagaimana penjelasan tentang asuransinya, nah Bapak Ibu bisa tanyakan kepada rekan yang membagikan video ini, atau Anda bisa japri ke saya, nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu manfaat dahsyat dari kacamata anti radiasi Godline. Itu saja yang kami berikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Tetap semangat. Salam 5 jari, 5 juta per hari.